Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Kita siapkan untuk berdoa, Bapak. Berharap berlulus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, berdoa kerajaan, biarlah benar, atas Kristus dalam surga, biarlah kami cukupkan hari ini dengan Oke, silakan duduk. Terima kasih teman-teman karena sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita presensi dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua. semua, Ibu. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu. Kalau kamu datang ke sekolah, kalau kamu datang ke sekolah, pernahkah kamu berpikir begini? Di mana letak, maksudnya kan? Di mana letak tempat itu di dalam wilayah, misalnya di dalam wilayah Manggarai, misalnya. Kalau menurut arah mata angin, misalnya ada yang tinggal dari tenda, misalnya dari tenda datang ke sini itu arah mata angin kemana? Misalnya ke barat, ke timur, ke utara, Ke barat, Ibu. ke barat. Siapa lagi? Misalnya yang dari Mbak Mupu arah ke sini, Arah ke selatan. selatan. Kalau saya misalnya tinggal di Ngencung arah ke sini, datang ke kampus dari timur, dari selatan ke utara. Saya punya tinggal letaknya di selatan. Oke adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adik-adik mampu menjelaskan pengertian peta dan kegunaannya. Yang kedua, menyebutkan letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia. Oke adik-adik, karena topik pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang peta negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, di sini saya menjelaskan tentang pertama itu unsur-unsur peta. Di sini yang pertama itu unsur-unsur peta yaitu judul peta. Di sini judul peta yang pertama itu apa? Coba baca satu orang. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang kedua yaitu skala peta. Skala peta yaitu misalnya ini, Ibu ada gambar sini, ada garis-garis keliling. Ini yang dinamakan skala peta. Yang kedua itu arah mata angin. Ini yang disebut arah mata angin. Yang ketiga itu garis lintang, yaitu ini garis lintang. Misalnya ini garis, ini yang dinamakan garis lujur, ini yang dinamakan garis lintang. Yang berikut ada legenda. Maaf Ibu tidak tertera gambar-gambar legenda, tapi di sini cuma tulis legenda saja. Yang berikut kita masuk ke materi. Siapa yang tahu apa itu peta? Mungkin ada yang tahu pengertian dari peta? Gambar bumi, Ibu. Gambar bumi, apa lagi? Gambar suatu permukaan bumi. Nah, pintar. Supaya lebih paham, Ibu akan memperjelaskan lebih detail. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar seperti kertas atau layar digital. Misalnya ini tadi gambar melalui bidang datar seperti kertas. Ibu sudah gambar melalui kertas HPS. Yang berikut itu ciri-ciri peta. Ciri-ciri peta itu supaya kita yang pertama itu menunjukkan lokasi atau tempat, misalnya kota, gunung, sungai dan sebagainya. Yang berikut yaitu menunjukkan simbol atau warna tertentu. Misalnya Ibu sudah tertera ada warna hijau, orange, kuning, pokoknya ada beberapa warna di dalam. Yang berikut itu mempunyai arah mata angin. Misalnya seperti yang ditunjukkan tadi ada arah mata angin.
Misalnya yang bagian ini ada bagian timur, yang sebelah ini ada bagian barat, sebelah atasnya ada bagian utara, dan sebelah bawahnya ada bagian selatan. Oke, manfaat nanti manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui lokasi suatu tempat. Yang kedua itu menentukan arah perjalanan. Yang ketiga itu mempelajari kondisi geografis suatu wilayah. Tanpa peta kita tidak tahu bagaimana arahnya, misalnya kita tinggal di mana kita mengetahui supaya kita tahu misalnya kita ini tinggalnya di daerah timur. Kalau misalnya di Cancar itu tinggalnya di daerah barat. Begitupun sebaliknya. Yang berikut itu letak Indonesia, karena topik kita tadi membahas tentang peta negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut itu letak Indonesia. Letak Indonesia secara geografis. Di Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Siapa yang tahu benua apa saja dan samudera apa saja yang ada di Indonesia? Samudra Hindia. Samudra Hindia. Siapa lagi? Samudra Pasifik. Pintar. Yang ada di Indonesia itu secara geografis yaitu ada samudra Hindia dan samudra Pasifik. Yang kedua itu ada dua benua, yaitu benua apa saja? Yang pertama Asia dan Australia. Dalam letak geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan yang memiliki keanekaragaman budaya. Yang berikut yaitu letak astronomis. Indonesia terletak di antara yang pertama itu di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang berikut 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini membuat Indonesia beriklim tropis yang panas dan lembab. Oke adik-adik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan penjelasan pengertian peta, terus tentang yang ketiga kita membahas tentang pulau-pulau yang terbesar di Indonesia. Ibu mau tanya, pulau apa saja yang terbesar di Indonesia? Pulau yang terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan. Kalimantan, siapa lagi? Pulau Papua. Papua. Nah, Sumatera. Sumatera. Di sini ibu mau menjelaskan lebih detail dengan menggunakan sebuah peta. Yang ini dinamakan Pulau Sumatera. Ini adalah pulau yang terbesar di Indonesia. Yang kedua itu Pulau Kalimantan. Ini juga pulau yang terbesar di Indonesia. Yang ketiga Sulawesi, keempat Irian Jaya, kelima Pulau Jawa. Siapa yang bisa tunjukkan berdiri dan tunjukkan pada peta mana Pulau Sumatera, mana Pulau Kalimantan? Saya minta adik-adik untuk maju ke depan. Saya Ibu. Silakan maju ke depan. Ini pulau. Mana Pulau Sumba? Apa Sumatera? Ini Pulau Sumatera Ibu. Nah, Pulau Jawa. Tidak tahu saya Ibu. Oke, siapa yang tahu mana Pulau Jawa? Silakan maju ke depan. Nah, oke, kakak Fani, terima kasih kepada kakak Nita. Mana Pulau Jawa? Pintar. Mana siapa lagi? Mana Pulau Irian Jaya? Ini Pulau Irian Jaya. Pintar, tepuk tangan. Oke adik-adik, karena teman-teman kalian tadi sudah tunjuk mana Pulau Sumatera, mana Pulau Jawa, mana Pulau Irian, sedangkan Pulau Sulawesi ini. Nah adik-adik, Pulau Sumatera itu terletak di bagian barat. Seperti
mungkin tadi adik-adik. Ini Pulau Sumatera terletak di bagian barat. Pulau Jawa itu terdapat penduduk. Pulau Jawa itu terdapat penduduknya, misalnya Jakarta ini, di dalam Jakarta seperti yang kita tinggal sekarang itu, kita dalam satu Pulau Jawa. Yang berikut itu Pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia sebagai wilayah dengan Malaysia dan Brunei. Ini ya teman-teman. Dalam Pulau Kalimantan ini ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Habis itu Kalimantan Utara. Begitu juga dalam Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu terdiri ada beberapa kota di dalamnya. Ada Pulau Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, ada Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, habis itu Kabupaten Bangka Belitung, dan Kabupaten Riau. Oke adik-adik, yang berikut itu kita membahas tentang pulau-pulau terkecil Indonesia. Pulau-pulau yang terkecil Indonesia itu ada Pulau Bali. Pulau Bali itu di dalam Pulau Jawa. Bagian dari pulau terbesar itu tadi di dalam Pulau Jawa itu yaitu Pulau Bali. Yang kedua itu Lombok, dikenal sebagai Gunung Rinjani. Itu andalan di Pulau Lombok itu andalannya di sana itu Gunung Rinjani. Yang kedua itu Flores, terdapat Danau Gilimanuk. Itu andalan kita di Pulau Flores itu terbatas sekali di dunia, maksudnya kan di Republik Indonesia itu ada Pulau Gilimanuk. Yang berikut itu memiliki pulau terkecil tadi yaitu Maluku dan Halmahera, yaitu sumber rempah-rempah sejak zaman dahulu. Yang berikut kita membahas tentang provinsi di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi yang terbesar di seluruh wilayah. Di setiap provinsi ini memiliki ada nama dan ibu kotanya, misalnya kita ini Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, gitu. Terus ada gubernur sebagai pimpinan. Ada budaya dan bahasa daerah yang unik. Misalnya kita di Nusa Tenggara Timur itu banyak bahasa daerah masing-masing. Misalnya dalam kabupaten, kita ini di Kabupaten Manggarai. Di Kabupaten Manggarai sebagiannya ada misalnya bahasa daerahnya, misalnya Enu. Kalau di Kabupaten Manggarai Barat, kebanyakan di bagian Golang, Pacar, kebanyakan misalnya Enu di sana, kebanyakan mereka menggunakan Ikeng. Dan di bagian Cimal Barat, yaitu Kabupaten Manggarai juga, mereka sering digunakan Ndu. Nah, contoh provinsi, misalnya kita tadi ada menjelaskan tentang provinsi Indonesia. Nah, contoh provinsi yang ada di Indonesia yaitu Bali, ibu kotanya Provinsi Bali itu ibu kotanya di Denpasar. Yang kedua itu Papua Tengah, ibu kotanya di Nabire. Nah, beberapa provinsi baru hasil rekaman seperti Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Nah, berikut kita menjelaskan tentang bentuk wilayah Indonesia. Nah, bentuk wilayah Indonesia ini yang pertama itu negara kepulauan atau Nusantara, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Nah, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau terbesar, disebut juga pulau utama. Pulau Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau. Yang berikut itu bentuk-bentuk wilayah Indonesia. Yang berikut itu memanjang dari barat ke timur. Misalnya ini tadi, dari barat ke timur.
berpanjang sekitar 5.100 km. Itu misalnya mengukur panjang dari barat ke timur. Yang ketiga itu wilayah perairan yang luas, lebih dari 60% wilayah yang ada di laut. 60, coba bayangkan dari misalnya dari 100% yang wilayah perairan yang luas itu lebih dari 60%. Wilayah cincin atau api, yaitu banyak gunung berapi aktif. Contoh gunung terkenal yaitu Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ini siapa yang tahu di mana letaknya Gunung Kerinci? Di pulau Pintar, di Pulau Sumatera. Gunung Semeru letaknya di pulau mana? Tidak tahu Ibu. Nah, Gunung Semeru ini letaknya di Pulau Jawa. Yang berikut contoh dari gunung terkenal yaitu Gunung Rinjani. Membahas tentang flora dan fauna di Indonesia lewat peta ini, teman-teman. Kita membahas tentang flora dan fauna menggunakan peta ini. Yang pertama itu mungkin adik-adik pernah dengar kata flora dan fauna. Apa itu flora dan apa? Indonesia adalah negara yang kaya dengan tumbuhan, yaitu flora dan fauna, yaitu hewan. Karena wilayahnya sangat luas dan flora dan fauna ini setiap daerah bisa berbeda-beda. Kita bisa mempelajari lewat peta Indonesia. Oke, siapa yang bisa ulang kembali yang Ibu jelaskan apa itu flora dan apa itu fauna? Pembagian wilayah flora dan fauna Indonesia yaitu secara umumnya dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan jenis flora dan fauna. Yang pertama itu wilayah barat. Wilayah barat itu di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa itu di bagian baratnya. Sedangkan di bagian tengahnya itu atau peralihannya, contohnya di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur. Ini terdiri Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah di Pulau Nusa Tenggara Timur. Contohnya itu di Pulau Sulawesi itu ada flora. Floranya itu pohon lontar, cendana. Yang berikutnya itu fauna. Ada anoa, babirusa, komodo atau hewan langka dunia. Kita di sini misalnya ada fauna yaitu komodo. Komodo itu terletaknya di Pulau Komodo. Yang berikut itu di wilayah timur. Di wilayah timur yaitu floranya di hutan sangu. Yang berikut itu matoa, anggrek hutan. Yang berikut itu fauna, burung cendrawasih dan kasuari, kangur pohon. Nah, yang berikut itu kegiatan yang menarik itu yang berikut itu kegiatan kita hari ini yaitu melibatkan menggunakan peta dan memberikan warna pada 3 zona flora dan fauna. Di sini guys, ada adik-adik di bagian flora fauna ini nilai-nilai yang tertekan yaitu kita ini cinta tanah air, yang berikut adalah menjaga kelestarian alam. Yang berikutlah mengenal keragaman budaya. Oke adik-adik, itu saja pembelajaran tentang negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan peta ini tadi. Mungkin ada yang belum mengerti mengenai materi kita hari ini. Ada yang belum mengerti atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti. Oke, Ibu ada beberapa tugas akhir pembelajaran ini. Nanti dikerjakan ya teman-teman, karena di pertemuan selanjutnya Ibu akan mengecek pekerjaan kalian. Di tugas ini Ibu akan menyimpulkan materi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki pulau, wilayah
di Indonesia memiliki flora atau tumbuhan fauna atau hebat yang berbeda-beda. Dengan melibatkan peta ini, teman-teman, dengan melibatkan peta kita bisa mengetahui wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Oke adik-adik, itu saja pertemuan kita hari ini. Sekarang Ibu membagikan lembar kerja atau PR, pekerjaan rumah. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di minggu depan.